Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Force Me Channel. Hari ini kita akan menanggapi beberapa isu yang muncul baik di permukaan maupun di sosial media. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah adanya dugaan penyalahgunaan Masjid Al-Jabar yang terletak di Gede Bage, Kabupaten Bandung, yang anggarannya memakai anggaran negara, yang anggarannya memakai anggaran pemerintah. Namun kita ketahui bersama pada tanggal 18 nanti, tepatnya 18 Maret 2023, diduga akan ada kajian dari salah satu kelompok Salafi Wahabi di sana, yang kemudian diantaranya adalah Ustadz Abu Haidar dan Ustadz Khalid Basalamah. Yang menjadi persoalan hari ini adalah mengapa anggaran yang diraup dari pajak-pajak negara, yang diambil dari uang-uang masyarakat, justru diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan tabligh akbar atau kajian-kajian dari kelompok yang sudah dinyatakan sebagai kelompok intoleran dan kelompok radikal oleh pemerintah. Karena nama ustadz-ustadz ini tercantum dalam daftar ustadz-ustadz intoleran dan ustadz-ustadz radikal berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Maka dari itu, saya selaku masyarakat juga Jawa Barat, KTP saya Jawa Barat, mengecam keras dan meminta kepada Kementerian, terkhusus Bapak Erick Thohir, Pak Jokowi, dan juga Kementerian Agama Gus Yakut untuk segera menindaklanjuti hal ini. Karena ada indikasi hal ini disembunyikan dari tim-tim media Masjid Al-Jabar maupun DKM-nya, karena memang tidak ada postingannya. Namun sudah beredar luas info tabligh akbar tersebut. Dan semoga masukan ini didengar, dan kita berharap Kabupaten Bogor, terkhususnya Jawa Barat, tidak bisa menjadi lumbung-lumbung suara kelompok-kelompok radikal. Nah, lebih lanjutnya lagi adalah, ini adalah catatan penting bagi pihak kepolisian, baik Polda Jabar, Densus 88, Mabes Polri, maupun Polres-Polres setempat, untuk memonitoring dengan jelas dan tegas setiap adanya kajian-kajian atau tabligh akbar yang dilakukan di tempat-tempat rumah ibadah maupun di fasilitas umum yang melibatkan orang banyak. Karena kita khawatir paham-paham intoleran dan radikal menjadi sebuah penyakit atau virus yang terus menyebar. Karena kita ketahui Jawa Barat ini kan salah satu provinsi yang masuk dalam kategori provinsi paling intoleran. Dalam 2019 saja kita tahu, berdasarkan Setara Institut, lembaga survei, menyatakan bahwasanya di Kabupaten Bogor, salah satu Jawa Barat maksud saya, termasuk salah satu provinsi yang paling banyak mengalami yang namanya intoleransi, tindakan-tindakan intoleransi, tindakan radikalisme, itu paling banyak di Jawa Barat dalam data di 2019. Nah, saya harap di 2023 ini pemerintah dan seluruh stakeholder di Jawa Barat bergandeng tangan untuk memperbaiki itu semua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari salah satu akun di Twitter bernama Sirait Batak Dusun. Postingannya teman-teman bisa lihat di sebelah atas saya. Pejabat pajak diduga korup, pejabat bea cukai pamer harta, depo pelumpang terbakar, di Kemenku 300T transaksi dicurigai. Nah, lalu kemudian postingan bawahnya, artinya selama ini rejim Jokowi bobrok, banyak dibungkus pencitraan. Konyolnya, selama ini yang selalu dipersoalkan isu radikal, intoleran, dan khilafah. Nah, ini yang perlu kita bahas lagi teman-teman. Pertama adalah begini, kita ulas satu persatu poin yang diutarakan oleh dia. Pertama, pejabat pajak diduga korup. Ini adalah persoalan personal atau kesalahan personal seseorang tersebut. Yang kedua, pejabat bea cukai pamer harta. Lagi-lagi ini adalah persoalan personal orang tersebut, yang kemudian tidak bisa dijadikan patokan atau tolak ukur untuk mengeneralisir pemerintah secara keseluruhan. Karena tidak semua oknum di pemerintahan seperti itu, tidak semua pejabat di pemerintahan seperti itu, dan juga belum tentu ini adalah ulah dari rezim atau ulah dari penguasa hari ini, atau ini adalah instruksi dari penguasa hari ini. Yang ketiga, depo pelumpang kebakaran. Nah, di depo pelumpang bukan cuma Pertamina-nya yang perlu kita persoalan kenapa terjadi kebakaran, akan tetapi siapa yang memberikan IMB sementara kepada masyarakat untuk bisa membangun rumah di sana. Seandainya pelumpang itu kebakaran kemarin,
depo Pertamina kebakaran tapi tidak ada korban jiwa, tidak ada rumah di sekitarnya, maka tidak akan kemudian terjadi yang namanya korban jiwa. Tidak ada yang namanya kerugian materi dari masyarakat. Hal ini kan terjadi karena adanya izin yang diberikan oleh pemerintah waktu itu, terkhususnya Gubernur DKI Anies Baswedan, yang memberikan waktu itu izin mendirikan bangunan sementara kepada masyarakat di Pelumpang. Yang kemudian adalah di Kemenku 300 triliun transaksi mencurigakan. Lagi-lagi ini adalah instansi negara yang kemudian tidak bisa dijadikan representatif pemerintah secara keseluruhan. Makanya dari poin-poin yang disampaikan oleh akun ini nih, akun Twitter ini adalah pola-pola yang selalu dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal dan intoleran untuk membandingkan, untuk membenturkan antara agama dengan negara. Yang pada ujung-ujungnya nanti dia akan menyuarakan khilafah sebagai sebuah solusi. Dan ini bukanlah fakta, tapi ini adalah sebuah opini penyesatan yang dimana kemudian persoalan-persoalan personal, persoalan-persoalan yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan pemerintahan secara general berusaha ditarik oleh dia supaya kesannya ini adalah legalisasi pelanggaran yang dilakukan oleh rezim atau pemerintah untuk kemudian dia bisa mengatakan bahwasanya solusinya adalah khilafah. Jadi teman-teman hati-hati, akun-akun seperti inilah yang kemudian ingin memecah belah umat, ingin menghancurkan persatuan dan kesatuan negara, yang kemudian kita bersama-sama harus melawannya. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.